Cabai merupakan komoditas unggulan yang bernilai ekonomi. Cabai juga menjadi salah satu komoditas ekspor Indonesia yang telah dikenal dunia. Sebagian dari kuliner Indonesia juga tidak terlepas dari penggunaan cabai yang menambah nikmat rasa dari masakan. Cabai telah menjadi rempah yang paling digemari pada berbagai jenis masakan khas Nusantara, tak terkecuali kuliner khas Kota Palembang. Cabai adalah komoditas terbesar yang ada di Kelurahan Talang Kelapa, Kota Palembang. Para petani di kawasan ini berhasil memanen cabai setiap harinya hingga 300 kg sekali panen. Bagaimana cara petani lokal di sini dapat menghasilkan kualitas cabai terbaiknya? Yuk ikuti selengkapnya dalam program Zona Tani kali ini. Cabai merupakan jenis tanaman yang tergolong dalam anggota genus Capsicum. Tanaman cabai dapat ditanam di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Fleksibilitas inilah yang membuat komoditas cabai banyak dibudidayakan masyarakat. Budaya masyarakat Indonesia termasuk Kota Palembang yang menyukai masakan bercita rasa pedas, menjadikan cabai sebagai bumbu yang paling dicari di pasaran. Sehingga membuat cabai memiliki nilai jual tinggi. Kandungan vitamin C dan antioksidan yang tinggi pada cabai juga memiliki segudang manfaat bagi kesehatan tubuh. Meski lahan pertanian di Kota Palembang terbatas, masih ada warganya yang teguh membudidayakan cabai. Salah satunya Nangsi, warga Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Ia telah menekuni pertanian cabai selama 11 tahun. Sepanjang karirnya sebagai petani, Nangsi sudah menanam 37 jenis cabai di kebunnya. Namun, ia hanya menemukan 4 jenis cabai yang cocok dibudidayakan, di antaranya cabai merah keriting dan cabai rawit. Membudidayakan cabai bisa dikatakan gampang-gampang susah, karena tak semua orang berhasil. Hama dan penyakit merupakan tantangan untuk dihadapi para petani cabai agar tidak gagal panen. Selama 11 tahun, Nangsi mengaku tidak pernah gagal panen.
Ini berkat kegigihannya dalam merawat cabainya dengan hati-hati dan telaten. Ia berhasil memanen cabai setiap harinya hingga 300 kg. Sekarang 10-10. Ya, ini demi 10 kilo, itu demi 10 kilo. Kalau panen sekaligus nggak ada tenaga. Bisa 200 kilo sehari. Saya panen cabai selama 11 tahun setiap hari. Kadang 300 kilo, sekarang dikit 20 kilo sehari setiap hari selama 11 tahun. Nggak pernah saya gagalnya cuma harga. Kalau gagal di buah nggak pernah saya. Maaf, baik pada Tuhan tuh kan. Saat ini Nangsi telah menanam 4.000 batang cabai di lahan seluas 8 hektar. Terdapat 2 jenis cabai yang ditanamnya, yakni cabai rawit dan cabai merah keriting. Persiapan media tanam merupakan hal terpenting ketika membudidayakan cabai. Butuh waktu 1 bulan untuk melakukan penggemburan tanah hingga siap tanam. Kemudian, ia melakukan penanaman hingga pemeliharaan dengan memastikan kecukupan nutrisi tanaman dan membasmi hama yang mengganggu. Pemanenan cabai dilakukan dalam kurun waktu berbeda-beda, tergantung dengan jenisnya. Cabai rawit yang ditanam sudah mulai berbuah dapat dipanen pada usia 105 hari, sementara cabai merah keriting dipanen pada usia 85 hari. Meski hasil panen melimpah, ia hanya memanen 20 kg cabai per harinya, sehingga masa panen di kebunnya dapat lebih lama, yakni bertahan 3 hingga 4 bulan. Lahan dulu, Bu, lahan tuh harus gembur. Gembur, jadi kalau pupuk dasar tuh kohe ayam yang telok. Jangan kohe baju-basi. Kalau kohe sapi itu kekuatan P. Kalau kohe ayam potong itu kekuatan N. Kalau kohe ayam telok itu 3 itu ada semua. 1 bulan. Sudah kita kasih kapur adlomit 1 minggu, aduk. Kasih kohe 1 minggu, aduk, baru dikasih atau pupuk kimia 1 minggu, aduk, baru tutup. Itulah kita harus rutin. Kalau kita budidaya cabai harus rajin. Kalau nggak rajin nggak panen. 3 hari 1 kali semprot. 3 hari 1 kali. Tapi diteliti dulu apa yang kita semprot. Teliti hamanya ini hama apa. Untuk memaksimalkan hasil tanamnya, Nangsi turut bergabung dalam kelompok tani Tawang di Kota Palembang. Kelompok tani ini menjadi wadah komunikasi antar petani untuk berkumpul, bertukar pikiran, dan bekerja sama dalam mengembangkan usaha tani di daerahnya.
Dari kelompok tani ini, para petani mendapat berbagai ilmu dalam memaksimalkan hasil tanamnya. Salah satunya dari Balai Penyuluh Pertanian BPP Talang Betutu, Dinas Pertanian Kota Palembang. Para penyuluh terjun langsung untuk membina para petani dalam memberikan wawasan mengenai usaha taninya, hingga membantu petani yang menghadapi kendala penyakit atau hama agar tidak gagal panen. Seperti Wahyu, seorang penyuluh pertanian yang langsung mengecek secara rutin hasil tanam cabai Nangsi. Assalamualaikum Pak. Pak Nangsi dipanen Pak. Iya. Bagus-bagus Pak cabenya Pak. Cabai ini caknya kuning-kuning ini kurang pupuk ini Pak ya. Memang ini kurang pupuk Jukati. Kita kita ajukan ke dinas pupuk, untuk mendapatkan pupuk bantuan. Tapi kita usahakan dulu Pak, kita tidak janji kita ini. Yeah. Mudah-mudahan lagi tambah bagus, tambah lebih bagus lagi untuk hasil kedepannya Pak. Pak ini juga tambahan untuk penyiraman, jadi juga kita situasional. Kalau musim hujan ya kita jarang. Ini jangan nyiram dulu. Jadi kalau memang sudah kering kita siram. Terus penyemprotannya juga untuk fungisidanya Pak perlu itu biar tidak jamuran kan. Terus untuk hamahnya juga ini cukup baik Pak, tidak ada ini tambahan Pak. Kalau ini Pak fungisida berapa kali Pak biasanya kita lakukan? Kalau sedang ada fungisidanya 3 hari sekali. 3 hari sekali ya. Jadi selama ini untuk fungisida tidak dilakukan atau dilakukan? Tetap harus dilakukan, dia dijarah, nggak apa-apa. Yang penting kita ini karena ini rawan busuk ini budah rontok ini Pak ya. Pak, kami permisi dulu. Ini mudah-mudahan cabenya bagus terus, lancar terus. Kita panen ini tanpa gangguan lagi hama dan jamurnya Pak. Kami lanjut, terima kasih Pak. Menurut Wahyu, salah satu cara menghindari gagal panen ialah memilih bibit berkualitas unggul sehingga tahan penyakit dan menghasilkan buah yang baik. Adapun kendala yang kerap dihadapi petani ialah hama dan cuaca yang membuat daun menjadi rontok sehingga tidak bisa dipanen. Benih cabai yang kita gunakan itu benih yang berstandar nasional, bebas penyakit, bebas hama. Karena bibit ini banyak yang dijual karena sudah terregistrasi oleh kementerian Bu, jadi sudah bersertifikat, itu yang biasanya kita gunakan gitu. Tapi kalau bibit pasaran itu tidak ada jaminan untuk ketahanan penyakit gitu. Selagi pemeliharaan ini kendalanya banyak ditemui itu hama gitu kan, lalat buah gitu kan, sering rontok buah itu akibat fungisida. Cuaca itu juga berpengaruh, bisa rontok daun, rontok bunga gitu. Dalam pemeliharaan, cabai perlu dirawat dengan hati-hati. Pemberian pupuk pada cabai dilakukan setiap 1 minggu sekali.
Sementara untuk pengendalian hama dilakukan dengan rutin menyemprotkan pestisida. Namun, pembasmian gulma juga tidak boleh disepelekan. Gulma yang tumbuh tinggi dapat menjadi tempat tinggal dari hama tanaman cabai. Sehingga pembersihan gulma juga dilakukan setiap minggunya. Masalah pestisida di wilayah binaan bibit tanaman betutu pada dasarnya termasuk sering digunakan. Tapi ya kendala di saat ini, terutama di tahun 2023 ini ada kenaikan harga pestisida yang cukup memberatkan petani, itu kisaran 5-70% kenaikan. Kita memberikan instruksi kepada penyuluh-penyuluh lapangan untuk kembali ke pestisida organik atau nabati, yang dalam hal ini sebenarnya lebih bagus, walaupun dalam untuk hasil yang secara kontinu dapat dilihat secara langsung itu butuh waktu, tetapi keberlangsungan tanaman lebih sehat. Peran penyuluh hadir untuk membuat petani tidak khawatir dalam menghadapi kendala dalam bertani dan mencari solusi terbaik dengan bekerja sama dengan pemangku kepentingan agar para petani mendapatkan hasil panen yang berlimpah dan tidak mengalami kerugian. Dengan menguasai teknik budidaya cabai, para petani dapat mengoptimalkan lahan pertanian mereka agar dapat kualitas buah yang terbaik, terutama dalam pemberian nutrisi pada tanaman untuk meningkatkan produksi tanaman. Penyuluh di lapangan ini bertugas melakukan pembinaan di kelompok-kelompok tani, khususnya yang tergabung dalam kelompok. Kalau tidak tergabung dalam kelompok, itu istilahnya itu bukan binaan kita, di luar kelompok. Jadi khusus kelompok itu tanggung jawab kita untuk membinanya. Secara langsung menyampaikan materi masalah budidaya tanaman. Isinya mengenai bagaimana cara menyemai tanaman cabai, terus berapa lama harus dipindah ke lahan tanam, bagaimana persiapan lahan tanamnya, sehingga pada akhirnya nanti tanaman cabai ini bisa berproduksi dengan baik. Tidak mengenal musim, karena pada dasarnya yang penting irigasi, pengairannya itu terpenuhi. Jadi walaupun musim kemarau, distribusi airnya cukup, insya Allah bisa menghasilkan. Berkat pengalaman dan wawasan yang didapat, petani di Kota Palembang membuktikan dengan hasil panen yang melimpah dan kualitas buah yang unggul. Setiap batang cabai yang ditanam dapat terus tumbuh dan dipanen hingga berusia 2-3 tahun. Sehingga petani dapat panen cabai sepanjang tahun. Hasil panen cabai petani memasok kebutuhan pokok di sejumlah pasar Kota Palembang, terutama di Pasar Induk Jakabaring. Ia dapat memasarkan hingga 50 kg cabai per harinya. Selain itu, ada pula pelanggan yang datang ke kebunnya untuk membeli langsung cabai.
Dari bertani cabai, petani dapat menghasilkan omset sebesar 25 juta rupiah per bulannya. Budidaya cabai yang digeluti petani di Palembang turut membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Ia dapat mempekerjakan 4 hingga 6 petani untuk membantunya membudidayakan cabai. Pertumbuhan ekonomi lokal merupakan salah satu keberhasilan dari para petani dalam membudidayakan cabai yang ada di Kelurahan Talang Kelapa, Kota Palembang ini. Budidaya cabai ini juga sekaligus berkontribusi dalam menjaga stabilitas pangan yang ada di Kota Palembang. Saya Balkis Hijrah, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.